puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Bapak Ibu, pada siang ini saya ingin berbagi pemahaman dan pengalaman berkaitan dengan budaya positif. Sebelumnya sudah kenal ya Pak Bu? Perkenalan dulu untuk formalitas ya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Eva Ratnasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Comal, Kabupaten Pemalang. Selama pendidikan guru penggerak Bapak Ibu, kami telah mempelajari beberapa modul yang diantaranya adalah modul 1.1. Dari modul 1.1, perubahan pemikiran setelah mempelajari modul ini adalah dalam dunia pendidikan melaksanakan pembelajaran bukan menuntut siswa, tetapi menuntun siswa Bapak Ibu. Kalau di lapangan pasti menuntut ya Bu? Ya, pasti menuntut. Tapi di sini harusnya kita sebagai guru adalah menuntun siswa. Yang kedua, setiap anak mempunyai bakat dan minat yang berbeda-beda, dan anak bukanlah kertas yang kosong. Jadi sebetulnya anak itu dari dia lahir sudah memiliki bakat yang terpendam. Tinggal bagaimana kita sebagai guru, pertama itu tadi menuntun, mencarikan di mana potensinya itu berada. Terus yang ketiga, pembelajaran berpusat pada siswa, karena siswa adalah subjek dalam pembelajaran dan guru hanya sebagai penuntut pembelajaran. Kalau di lapangan bagaimana Bapak Ibu? Berpusat pada guru. Ya betul, dan siswa hanya objek. Slide selanjutnya adalah sebagai seorang guru, hendaknya kita dapat melaksanakan tugas guru sebagai penuntun yang sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ini pasti tidak asing ya buat Bapak Ibu ya. Ini materi dari zaman kalau saya kelas SD Bapak Ibu. Sudah dapat. Ing ngarso suntulodo, ing madya mangunkarso tuturi handayana. Jadi sebagai guru harus bisa menjadi pemimpin atau teladan pembelajar yang baik. Kita harus mencontohkan yang baik. Ing madya mangunkarso, guru harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat menuntun siswa. Yang tadi di slide sebelumnya, guru harus bisa menuntun siswa. Kemudian tuturi handayani, guru senantiasa selalu memberi dorongan pada murid untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan kodratnya. Nah, di sini murid itu ada yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah kodrat yang sudah ada melekat pada dalam dirinya. Tapi kalau kodrat zaman itu mengikuti perkembangan zamannya Bapak Ibu. Makanya kalau mengajar itu pasti kita menyesuaikan dengan zamannya kita, betul? Pasti membandingkan. Padahal anak zaman sekarang zamannya sudah berbeda. Selanjutnya adalah modul 1.2 berkaitan dengan nilai guru penggerak. Ada 5 nilai guru penggerak, yaitu 1. Mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Selanjutnya ada peran guru penggerak. Peran guru penggerak di sini 1. Menjadi pemimpin pembelajar, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach atau coaching bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi antar guru dan mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Pada modul 1.3 berkaitan dengan visi guru penggerak. Visi guru penggerak di sini saya membuat visi berbudi pekerti luhur
yang saya buat ini tidak jauh berbeda dari visi sekolah, hanya dikembangkan saja Bapak Ibu. Tapi visi yang saya buat ini bukan berarti semata-mata akan merubah visi SMP, tidak. Jadi hanya visi yang berdasarkan dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya berkaitan dengan modul 1.4 berbudaya positif. Nah, hari ini saya di depan Bapak Ibu memaparkan apa sih itu budaya positif. Nah, sebelum kita mengarah ke budaya positif, kita akan mengetahui filosofi Ki Hajar Dewantara terlebih dahulu, Bapak Ibu. Pendidik, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Pendidik memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanam. Maksudnya adalah kita itu sebagai petani, tanamannya itu adalah siswa, media tanamnya adalah sekolah. Media tanamnya adalah sekolah. Jadi kita tidak mungkin mau menanam padi, tapi yang kita harapkan adalah jagung. Kita mau menanam rambutan, kita mengharapnya durian. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita selalu berekspektasi lebih terhadap siswa, padahal siswa itu memiliki potensinya masing-masing. Nah, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, guru harusnya menjadi teladan bagi muridnya. Yang kedua, guru harus memiliki inspiratif bagi muridnya. Yang ketiga, guru mampu menemukan potensi murid. Jadi kita tidak hanya sekedar transfer knowledge, kita tidak hanya memberikan esensi materi saja, tapi di sisi lain secara tidak langsung kita menggali potensi murid kita. Yang terakhir adalah menghargai keunikan, karena murid satu dengan murid yang lain pasti berbeda, pasti ada yang superior. Betul Bapak Ibu? Pasti ada yang superior. Nah, jika poin keempat tadi dilaksanakan oleh guru, maka kodrat murid akan tercapai melalui pembelajaran yang bermakna dan berpihak pada murid. Melalui pembelajaran apa Bapak Ibu? Pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Kira-kira Bapak Ibu pasti tahu ini. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan jawaban? Oh, oke, berarti Bu. Kalau menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri dari kata diferen itu berbeda. Jadi intinya memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya. Kemudian yang sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar siswa tersebut. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi juga fokus pada proses dan konten. Itu menurut saya. Oke. Betul ya, Bapak Ibu setuju ya? Apa yang disampaikan oleh Bu Marianti ya? Betul Bapak Ibu. Jadi berdiferensiasi itu keleluasaan. Yang mana keleluasaan ini adalah mengharapkan potensi siswa dapat digali dengan maksimal. Selanjutnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu berpasangan, nanti tidak ada pasangannya. Pak Freddy gimana nih Pak Freddy sama Pak Freddy? Pak Freddy, oke nanti ke belakang ya. Silakan salah satu ada yang mau angkat tangan. Salah satu ada yang mau angkat tangan. Satu berusaha untuk membuka kepala tangan teman
adalah tidak bisa. Karena yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan terbuka itu karena dia mengizinkan untuk orang lain mengontrol dirinya. Nah, kayak tadi gitu. Jadi yang tidak mau terbuka ya karena dia mengontrol, karena memang dia memiliki tekad, saya tidak mau memberikan apa yang ada di dalam tangan saya, di belakang saya. Mengontrol, tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, disinilah perubahan paradigma teori kontrol Bapak Ibu, atau ilusi kontrol. Yang pertama adalah guru mengontrol murid. Masih berjalan kayak kira-kira ini? Masih ya, masih. Guru mengontrol murid. Sebetulnya pada dasarnya murid itu tidak dapat dikontrol. Murid dapat dikontrol jika mereka mengizinkan kalau dirinya dikontrol. Dan biasanya murid yang mau dikontrol oleh gurunya, dia pasti memiliki kebutuhan dasar. Biasanya tergantung dengan guru. Contoh, kedisiplinan. Kalau misalkan siswa tersebut tidak mau dikontrol, mau tidak mau harus ada yang kedua adalah kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya kalau ada yang salah, ya Bapak Ibu, gimana itu berarti Bapak Ibu? Kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi seakan-akan udah nggak apa-apa. Jadi dikompor-komporin dulu, biar dia merasa bersalah dulu, baru kita kuatkan. Biasanya seperti itu. Yang terakhir adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena merasa sudah dewasa, jadi memiliki hak lebih terhadap murid. Nah, yang ada di slide ini perbandingkan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Stimulus respon itu berkaitan dengan kita sehari-hari Bapak Ibu. Teori kontrol itu yang seharusnya. Satu, realitas kebutuhan kita sama. Masih sama. Biasanya kalau sama murid biar dapat nilainya bagus. Padahal di dalam teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Pasti mereka punya motivasi yang berbeda untuk mendapatkan nilai lebih atau tidak belajar itu pasti punya motivasi yang berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Contoh, kalau ada yang piket di depan, terus saya lewat naik motor, itu kira-kira yang piket Bapak Ibu guru 3 di depan pasti akan melihat hal yang sama tidak? Ya. Melihat hal yang sama. Pakai motor, fokusnya pakai motor. Yang itu belum mungkin fokusnya kayak jadi mana ya? Terus yang kedua, kayak Ivan apa kan? Itu kan bergedut ya. Kok pakai aman ya? Nah, itu ternyata setiap orang walaupun objeknya sama, ternyata mereka memiliki pandangan yang berbeda Bapak Ibu. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Contohnya menggibah. Jauh-jauh, ya. Biar kita memiliki pandangan yang sama untuk menilai orang tersebut. Betul? Pasti betul. Harusnya kalau di dalam teori kontrol
kita berusaha memahami, oh orang seperti itu pasti ada alasannya. Oh, anak yang nakal yang saling perhatian itu pasti ada alasannya. Pasti ada kebutuhan yang belum terpenuhi masing-masing orang. Selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak yang super di kelas, yang rame, yang cerewet, itu pasti ada alasannya, pasti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Anak yang tidak pernah berangkat, pasti kita menilai suatu kesalahan, ternyata setelah ditelusuri ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa. Hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena kembali lagi ke atas itu tadi. Selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Ayo Thomas, dikumpulkan tugasnya. Belum ini kolomnya. Besok lagi, ayo Thomas, belum juga ini. Akhirnya apa? Kamu nggak kumpulin, nilainya 0. Akhirnya paksaan. Harusnya bagaimana? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti jatuhnya ke segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi sebaiknya ditanya dulu, kamu maunya seperti apa? Nah, ini seperti pelajaran BK sebenarnya Bapak Ibu. Makanya waktu pas materi ini guru BK sangat menguasai sekali bagaimana cara menelik anak, bagaimana cara apa namanya Bu? Iya, kalau ada masalah-masalah seperti itu, iya bisa menganalisis siswa dengan segitiga restitusi. Ya, harusnya menggunakan pilihan-pilihan. Kamu maunya gimana? Kamu mau bagaimana? Oh, nanti saya kumpulkan Bu, tapi besok lagi. Nah, karena kalau sudah jatuhnya seperti itu, mau tidak mau, jadinya konsekuensi. Selanjutnya adalah model berpikir menang kalah. Jadi pasti ada yang kalah. Tapi kalau di dalam teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Jadi fair, tidak ada yang terrugikan. Di sini. Selanjutnya adalah apakah makna disiplin Bapak Ibu? Kalau mendengar kata disiplin itu kira-kira yang terbesit di kepala Bapak Ibu, disiplin itu apa? Patuh, konsisten, ada lagi? Taat, apa lagi? Bertanggung jawab. Taat terhadap aturan ya. Taat terhadap aturan. Menurut Ki Hajar Dewantara itu berbanding terbalik dengan apa yang ada di lapangan Bapak Ibu. Saya mencari disiplin di kamus KBBI itu juga bagaimana cara kita menaati peraturan. Ya, kalau di KBBI juga seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cepat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini saya kutip dari Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013. Nah, makanya kenapa ada peraturan harus menggunakan helm Bapak Ibu? Untuk keselamatan.
yang tidak ada kesadaran dari masing-masing pengendara, akhirnya apa? Kalau tidak ada self disiplin, berarti pemerintah atau penguasa lain mendisiplinkan kita. Ya, Bapak Ibu. Jadi disiplin itu intinya kalau dari Ki Hajar Dewata adalah belajar. Apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewata ternyata sejalan dengan Diane Gosser. Dalam bukunya Restarting School Discipline tahun 2001, Diane mengatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Dari situ kita dapat simpulkan bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan sesuai yang dihargai dan bermakna, Bapak Ibu. Bukan lagi paksaan, bukan lagi mentaati peraturan, bukan lagi tanggung jawab. Disiplin itu adalah belajar. Karena disiplin itu ada belajar, ada 3 motivasi perilaku manusia. Satu, disiplin atau motivasi yang untuk menghindari ketidaknyamanan hukum, termasuk motivasi ekstrinsik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah jika kita tidak melakukannya, apa yang akan terjadi? Contohnya Bapak Ibu guru. Kalau anak rajin, kalau anak membawa buku, itu kira-kira mereka intrinsik atau ekstrinsik? Kalau siswa di SMP 1 contoh kira-kira masih ekstrinsik atau sudah intrinsik, Bapak Ibu? Masih ekstrinsik. Ya, karena takut dihukum, makanya dia disiplin. Ya, karena kalau saya tidak memakai dasi, saya akan dihukum. Ya, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Saya pernah Bapak Ibu mengajar. Silakan siapa yang bisa mengerjakan nomor sekian. Bu, kalau aku bisa kerjain, aku dapat apa? Ya. Bu, kuota ya. Nah, kadang sampai seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Ciri-cirinya apa? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Karena anak sekarang pasti masih tahap itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Ini adalah termasuk motivasi intrinsik. Salah ini Bapak Ibu, harusnya intrinsik. Ciri-cirinya apa? Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Kadang-kadang anak yang berangkatnya pagi, bahkan sampai pagi banget Bapak Ibu. Kalau saya pikir itu sudah berangkat, loh kamu berangkatnya kok gak asik sekali? Ya Bu, karena sudah terbiasa, karena sudah disiplin. Soalnya saya kalau sholat subuh itu gak tidur lagi, jadi membantu ibu, terus habis itu langsung siap-siap, dan itu sudah lama Bu, dan itu sudah lama, jadinya akhirnya terbiasa Bapak Ibu. Ya, secara intrinsik. Dari motivasi tersebut ada yang namanya konsep disiplin identitas gagal, ada konsep disiplin identitas sukses. Nah, ini nanti Bapak Ibu sampai di mana ya? Kira-kira kita bahas identitas gagal dulu. Konsep disiplin identitas gagal itu ada hubungan dan penghargaan. Bapak Ibu masih ingin ngasih penghargaan kepada siswa? Itu termasuk disiplin gagal Bapak Ibu.
Ya, contohnya apa? Kalau disiplin gagal, kalau kita sering menggunakan hukuman, itu akan menyakitkan sekali Bapak Ibu. Hukumannya bukan berarti hukumannya kita memukul, tapi secara verbal pun termasuk hukuman. Dan itu menyakitkan. Tidak terlihat sakit, tak berdarah. Yang kedua adalah tidak nyaman. Pasti tidak nyaman. Kalau kita mendengar perkataan-perkataan kasar pasti tidak nyaman. Tidak usah siswa, kadang kita juga seperti itu Bapak Ibu. Betul? Ya. Selanjutnya adalah murid jadi takut. Murid jadi takut. Keempat adalah bersifat memaksa. Harusnya bukan memaksa ya. Nah, murid menyembunyikan kesalahan. Makanya kadang-kadang murid itu gak mau jujur. Dia lebih diam dan berbohong. Kalau dia jujur pasti akan dihukum. Akhirnya seperti itu. Yang terakhir adalah murid menjadi rendah diri. Setelah diunek-unek, akhirnya dia merasa ciut, malu. Apalagi kalau diunek-unek di dekat teman-temannya. Yang kedua adalah penghargaan. Kenapa penghargaan tidak efektif Bapak Ibu? Ternyata kalau kita sering memberikan penghargaan terhadap siswa, akhirnya apa Pak Denny? Ketergantungan. Betul. Ketergantungan. Yang kedua adalah merusak hubungan atau sikap iri. Merusak hubungan siapa dengan siapa Bapak Ibu? Siswa dengan siswa. Betul. Saya pernah mengajar kelas 7 dulu, sekarang dan lulus. Karena itu membekas sekali. Karena apa? Jadi dia selalu menjawab pertanyaan, terus maju. Teman-temannya di belakang bilangnya apa? Sok pinter. Sok pinter. Lu jawaban. Percaya kok Bu? Gaya. Nah, pinter Bu. Biasanya gitu. Biasanya malah yang sering aktif adalah mereka yang biasa-biasa saja tapi mampu berkomunikasi dan bertani. Yang ketiga adalah mematikan kreativitas. Biasa nih, wong jawab PJP Bu Iva nanti akan mendapat hadiah. Gak usah yang mulu-mulu kan dia aja dapat hadiah. Nah, akhirnya apa? Kreativitasnya terhambat benar. Yang keempat adalah menghukum dengan sistem ranking. Sekarang sudah tidak ada nih. Karena kalau anak tahu rankingnya di terakhir, pasti akan jadi males. Karena sudah tahu apa bakal mundur, tetap bayar ini di situ. Pasti seperti itu. Yang selanjutnya adalah merampas hak menghargai dirinya. Itu Bapak Ibu. Jadi yang selama ini saya jadi mengurangi memberikan penghargaan. Tadinya siapa yang bisa dikasih poin plus 3, siapa yang bisa nanti yang ulangan tidak remedial. Ternyata salah Bapak Ibu. Selanjutnya adalah disiplin identitas sukses. Itu juga dibagi dua. Ada yang namanya konsekuensi dan ada restitusi. Ternyata konsekuensi di atasnya konsekuensi itu ada yang lebih baik lagi, namanya restitusi. Nanti kita coba bandingkan. Restitusi atau konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Konsekuensi penguatan jangka pendek. Kalau anaknya sudah bosan, kita kandani, kita kasih motivasi, akhirnya dia cepat Bapak Ibu. Akhirnya bosan. Jadi tidak jangka panjang. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Artinya, kalau kita sudah memberikan nasihat, besok jangan lagi ya, besok jangan diulangi lagi. Kita pasti akan memperhatikan ini anak bawa berkelanjutan apa enggak. Akhirnya kita jadi monitoring yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah stimulus respon. Stimulus respon itu yang tadi Bapak Ibu. Stimulus respon dan teori kontrol masih menggunakan stimulus respon. Yang terakhir adalah kehilangan waktu untuk
konsekuensi, kita pasti tahu konsekuensinya apa. Nanti anak disuruh mikir, kita cari solusinya, jadi membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya adalah restitusi. Di dalam restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi nanti kalau dalam restitusi itu, siswa seperti yang tadi saya praktekkan diberikan pilihan. Nah, kalau sering diberikan pilihan, itu nantinya dia akan bertanggung jawab untuk pilihan yang sudah dia ambil. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, Bapak Ibu. Jadi contohnya seperti ini. Ada siswa A dan siswa B. Siswa A itu berteriak terhadap siswa B di dalam kelas pada saat diskusi. Nah, guru bukan memberikan arahan pada saat itu juga, tetapi dipanggil secara tersendiri. Itu persis tindakannya seperti Bapak Ibu guru BK. Jadi secara individu kita tanya, alasannya kenapa tadi berteriak? Oh, karena dia selalu menjawab Bu pertanyaannya, jadi diskusinya nggak akan selesai. Terus kalau kamu berteriak terhadap siswa atau temannya kamu, sesuai nggak dengan keyakinan kelas? Kalau tidak sesuai dengan keyakinan kelas, berarti kamu termasuknya bersalah atau bagaimana? Akhirnya anak mulai terbuka. Kalau kamu sudah tahu sekarang kira-kira solusinya apa? Jadi kita selalu melatih bagaimana anak itu memecahkan setiap masalahnya. Jadi kalau dia ada masalah atau problem dengan temannya, dia sudah tahu solvingnya. Jadi terbiasa. Yang ketiga adalah murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Selanjutnya adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Kalau tadi konsekuensi, ternyata ada yang lebih baik, yaitu dengan cara restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena tadi perpecahan masalahnya dengan anak dipanggil menemui guru, kemudian setelah selesai berurusan dengan guru pemecahan masalahnya, ketika kembali ke kelas mereka bukan menjadi pribadi yang bersalah, tetapi menjadi pribadi yang kuat karakternya. Ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan, jadi bukan meminta maaf terus kemudian dihukum Bapak Ibu, bukan, tetapi belajar dari kesalahan supaya tidak terulang lagi. Selanjutnya adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Seperti yang tadi sering saya sampaikan bahwa kita menawarkan solusi. Selanjutnya adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya yang keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakannya. Jadi kalau kita sudah melakukan diagram restitusi Bapak Ibu, kita sudah tidak berfokus pada masalah yang dilakukan oleh siswa tersebut, tapi kita menguatkan karakternya. Yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Itu namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan aktivitas dialog yang dilakukan oleh guru dan murid. Boleh dilakukan oleh guru atau orang tua Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi ini tidak hanya dilakukan ketika kita dengan murid, tetapi juga bisa dilakukan kita dengan anak kita sendiri Bapak Ibu. Saya mempraktekkan sama anak saya menggunakan diagram restitusi, jadi tambah cerewet. Jadi sok-sok memberikan solusi. Sehingga dari segitiga restitusi tersebut akan menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung
saya sediakan contoh perbedaan siswa sering tidak mengerjakan PR. Perbandingan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, pasti guru akan menghukum siswa tersebut disuruh hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Tapi sepertinya untuk hukuman sudah jarang terjadi, Bapak Ibu. Saya jarang terjadi melihat siswa hormat pada bendera, sepertinya jarang. Hukuman fisik saya tidak pernah melihat lagi. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi dari siswa yang tidak mengerjakan PR, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu pada taraf konsekuensi. Kalau pada tahap restitusi yang sudah melaksanakan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Apakah ini sudah sesuai dengan keyakinan? Apakah ini sudah sesuai dengan kesepakatan kita di kelas? Dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Alasannya kenapa? Oh Bu, saya ternyata saya selalu begadang bermain game terus. Nah, bermain gadget tanpa mengenal waktu. Nanti kita cari solusinya bersama-sama. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu tahapan restitusi. Pasti kita berada di konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Karena saya juga sadar saya sekarang masih berada di konsekuensi. Belum di tahap restitusi. Nah, dari tabel di sini, tindakan guru yang ada pada tabel, karena Bapak Ibu guru tadi sudah mendengarkan penjelasan apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang saya akan bertanya, menyuruh murid mencatat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang ke sekolah, Bapak Ibu. Apa ini? Hukuman, betul. Yang kedua, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Yang ketiga, meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak membawa buku pelajaran. Hukuman. Meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat tidurnya tersenggol. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Hukuman ya. Terakhir, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan pada saat pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena apa? Pada saat pelajaran PJOK. Ya, itu maksudnya konsekuensi, kecuali kalau dia mata pelajaran seperti biasa disuruh lari, itu jatuhnya ke hukuman. Tidak circle untuk ini karena menggunakan kaos ya Pak Freddy ya. Nah, itu hukuman. Betul, tapi kalau pelajarannya Pak Freddy tidak membaca buku terus dihukum membaca cepat, jatuhnya konsekuensi. Ya, konsekuensi. Oke, Bapak Ibu maaf. Oke. Selanjutnya adalah posisi kontrol.
sebagai teman, posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, posisi kita sebagai pemantau, dan sebagai penyici. Posisi kita sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, di dalam pelajaran berupa fisik maupun verbal. Biasanya lebih menekankan murid-murid memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi terkait dengan peraturan biasanya. Yang kedua, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid Bapak Ibu, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Apa itu persuasif? Ajakan, betul. Ayolah, ya. Selanjutnya adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi Bapak Ibu. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Posisi terakhir ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kenapa itu gambarnya Moore dan Love? Karena mereka dapat menempatkan kapan dia harus bersifat tegas dan kapan dia harus bersifat penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum. Pak Freddy, kira-kira kalau penghukum kalimatnya seperti itu, bilangnya gimana Pak Freddy? Ya. Nadanya bagaimana? Dibaca kalimatnya itu. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan meja. Cepat. Nah, gitu. Dengar apa tidak sih? Nah, betul Bapak. Betul. Pak Freddy biasa menghukum Pak Freddy. Biasa melihat Biasa melihat. Oke. di YouTube. Kalau membuat rasa bersalah Pak Freddy, kira-kira itu gimana Pak Freddy? Pengucapannya. Pak Guru, berarti itu harus diganti Pak Guru. Jadi Bu Freddy. Berapa kali Bapak harus memberitahukan Bapak kecewa sama kamu? Iya, betul Bapak Ibu. Biasanya kalau membuat merasa bersalah pasti seperti itu. Mendayu-dayu suaranya. Iya, betul. Lanjut, posisi teman Pak Freddy. Ayolah yang tertib. Buat Bapak Guru. Kali ini tidak apa-apa salah, ya. Besok jangan seperti ini lagi ya. Gitu, betul. Suara guru posisi kontrolnya di depan pasti nadanya kan berbeda seperti itu. Sok apa Pak berbeda? Sok akrab, betul, betul, iya. Akrab dengan murid, ya, manis gitu ya. Kalau posisi pemantau Pak Freddy, Kalau ganti peran gimana? oh ganti peran, bergantian. Pak Subur nggak beda. Pak Subur silakan Pak Subur atau Bu Ida? Pak Subur.
konsekuensinya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ya jadi biasanya kalau posisi pemantau itu berkarismatik. Manajer, nah manajer kira-kira siapa ini? Manajer berarti lebih berkarismatik lagi Bapak Ibu. Oh Pak Denny, silakan Pak Denny. Manajer Pak Denny. Apakah kamu tahu selain kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kok jadi halus? Coba Bu Nuriani gimana? Bu Nuriani bagaimana? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Terus kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Gitu, cocok Bu. Kalau Bu Nuriani di 5 posisi kontrol ini di posisi mana Bu Nuriani? Ini jujur ya, Iya jujur. Ini jujur Bapak Ibu. Tidak apa-apa Bapak Ibu. saya itu kalau sekarang itu sering ke teman. Ke teman. Ya, kalau enggak malah membuat rasa bersalah itu ternyata nggak baik juga ya. Betul. Harusnya yang paling baik di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Manajer. Manajer. Berarti masih jauh ya. Alhamdulillah sudah tidak di posisi pelaku. Iya. Sudah tidak suka. Sepertinya kita juga jarang menemui di posisi penghukum ya Bapak Ibu. Mungkin 1-2 karena saking bangetnya. Ya, kebanyakan di posisi teman atau pemantau. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ada kalimat seperti ini Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini di posisi kontrol apa Bapak Ibu? Apa? Mari kita cek. Membuat rasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah terus. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Bapak? Ibu? Apa? Pemantau? Ya. Akhirnya apa? Efeknya kamu tidak pernah benar. Saya selalu salah, saya selalu salah. Selanjutnya, ayolah lakukan demi saya ya. Apa? Teman kita cek dulu. Teman betul. Iya biasanya. Lanjut. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau? Pemantau? Kita cek dulu. Pemantau. Lanjut lagi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kita cek. Betul. Lanjut. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Apa?
sebenarnya yang paling gampang dijawab adalah posisi manajer. Betul ya Bapak Ibu ya? Paling gampang dan paling terlihat kalau itu ciri-ciri posisi kontrol manajer. Oke. Selanjutnya adalah bagian dari kesukaannya Pak Denny, keyakinan kelas. Keyakinan apa lagi selain keyakinan kelas? Keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Apa ciri-cirinya? Lebih abstrak dari peraturan. Kalau lebih abstrak dari peraturan berarti dia lebih tidak begitu spesifik. Berupa pernyataan universal, menyeluruh, dibuat dalam bentuk positif. Contohnya, tidak boleh datang terlambat. Berarti kalimat positifnya bagaimana Bapak Ibu? Datanglah tepat waktu. Ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti kalimat positifnya bagaimana Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Ya. Sedikit agar mudah diingat. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu bukan, Bapak Ibu pasti sudah pernah membaca peraturan kelas yang di print out, yang di kertas ditempel di dinding tiap-tiap kelas, jumlahnya ada 15 atau 20 poin. Kira-kira murid akan ingat gak Bapak Ibu? Tidak, gurunya aja jangan lupa, bahkan tidak membaca, saking banyaknya jadi malas membaca. Ya, pasti. Jadi sedikit agar mudah diingat dan anak-anak gampang. Sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Jadi setiap kelas itu memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Contohnya saya misalkan hari ini membuat keyakinan kelas, pasti besok lagi dengan orang yang berbeda akan menghasilkan keyakinan kelas yang berbeda. Yang terakhir, semua warga kelas terlibat selama proses pembuatan. Jadi nanti tidak ada yang merasa dirugikan. Saya sajikan dua buah keyakinan kelas Bapak Ibu. Ada keyakinan kelas A dan keyakinan kelas B. Kira-kira manakah keyakinan kelas yang betul, yang paling betul? A atau B Bapak Ibu? Yang mana? Yang A atau yang B? Siapa yang kira-kira? Yang A atau B? Bu Titin? A atau B? A atau B? A. A. Kenapa Bu Titin milih A? Karena di situ kalimatnya itu bersifat maksudnya umum. Dalam artian itu yang namanya saling menyayangi berarti antara teman itu nanti akan saling menghargai juga. Kemudian kalimatnya itu lebih simpel. Jadi dikatakan kalimatnya harus mudah dipahami juga. Oke. Itu dari Bu Titin. Bu Titin pilih A. Ada yang pilih B? Yang B siapa? Pilih A atau B? Gak bisa pilih yang B. Ini gak bisa di sini. Oh, bisa. Di sini terus ini mana nih Pak Iwan?
situ kata-katanya lebih jelas. Kemudian ada ilustrasinya. Jadi untuk menarik siswa itu harus ada gambar yang bisa menjelaskan kalimat yang ada di situ juga. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini penutupan ya. Yang sebelah sini juga berwarna Pak Freddy. Oh iya, terlalu. Di situ juga terdapat ajaran yang lebih positif. Ajaran yang lebih positif. Kalimatnya positif tadi. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, mari kita cek apakah betul jawabannya. Kok tidak mau, aku harus dikembalikan dulu. Ah, sudahlah, jawabannya ini betul. Nah, betul. Yang B. Kenapa bukan yang A? Karena di situ di A ada kalimat kami guru dan murid. Nanti di kalimat selanjutnya kami murid. Nanti selanjutnya kami murid lagi. Baru nanti kami keseluruhannya. Harusnya bagaimana? Harusnya menyeluruh, universal. Tidak menyebutkan kami murid ataupun kami guru. Ya. Iya, betul. Setuju ya, B ya? Oke, lanjut. Nah, ini adalah keyakinan kelas di kelas 9C yang saya praktekkan dengan siswa-siswa. Ada 5 keyakinan kelas di situ adalah aktif dalam diskusi kelompok, hadir tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, bisu, aktif dalam diskusi kelompok, hadir tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, saling menghargai dan memakai seragam lengkap dengan sopan dan rapi. Ya, karena kadang-kadang pelajaran sepatunya nggak ada Bapak Ibu, sepatunya dilepas, ya, bukan diambil BK, bukan dihukum, tapi karena sengaja mereka nyaman tidak menggunakan sepatu dan kadang-kadang malah memakai topi di dalam kelas. Tidak bisa harus tidak dulu. Oh, keluar dulu.
sama segitiga siklus Bapak Ibu yang sudah diterapkan kepada Zahrul, dan kebetulan memang Zahrul kolomnya banyak yang kosong. Makanya tadi Pak Freddy bilang, Zahrul kok mau di segitiga siklus ini, karena memang kenyataannya banyak yang kosong. Dan sekalian saya melakukan aktivitas diskusi itu Bapak Ibu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian, itu adalah terakhir dari sosialisasi diseminasi budaya positif yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru. Semangat selalu, karena pada hakikatnya bukan hanya siswa yang harus selalu belajar, guru pun harus pembelajar sepanjang